Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Azizul Akbar dengan NPM 2042440045 kelas 4E Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Perbedaan dan perubahan kurikulum di Indonesia 1947 sampai sekarang. Sebelum itu, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Landasan utama kurikulum di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, perjalanan perubahan kurikulum di Indonesia. 1. Kurikulum 1947. Rencana pelajaran 1947. 1. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan. Yang kedua, fokus pada pembentukan karakter dan semangat kebangsaan. Yang ketiga, menekankan pendidikan watak dan kesadaran bernegara. Yang kedua, kurikulum 1952. Rencana pelajaran terurai. Yang pertama, materi pelajaran lebih dirinci. Yang kedua, guru mengajar satu mata pelajaran khusus. Yang ketiga, tujuan pelajaran lebih jelas. Yang ketiga, kurikulum 1964, rencana pendidikan 1964. Yang pertama, dikenal dengan konsep Pancawardhana dalam kurung pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan jasmani. Kedua, fokus pada pengembangan potensi siswa. Dan yang keempat, kurikulum 1968. Yang pertama, menyesuaikan perubahan pemerintahan era Soeharto. Yang kedua, menekankan pembinaan jiwa Pancasila. Dan yang ketiga, struktur pelajaran lebih sederhana. 5. Kurikulum 1975. Yang pertama, menggunakan pendekatan PPSI atau biasa disingkat prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada tujuan behavioral objektif. Yang keenam, kurikulum 1984. Pertama dikenal dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Yang kedua, siswa lebih aktif, guru sebagai fasilitator. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Yang pertama, perpaduan kurikulum 1975 dari 1984. Yang kedua, materi cukup padat. Yang ketiga, sistem catur bulan. Yang ke-8, kurikulum 2004, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, fokus pada kompetensi siswa. Yang kedua, menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 9. Kurikulum 2006, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, sekolah diberi kewenangan menyusun kurikulum sendiri. Yang kedua, disesuaikan dengan kondisi daerah. 10. Kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama, menekankan pendidikan karakter. Kedua, pembelajaran tematik integratif. Dan yang ketiga, penilaian mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 11. Kurikulum merdeka atau 2022 sekarang. Yang pertama, diluncurkan oleh Nadiem Makarim. Yang kedua, fokus pada merdeka belajar. Ketiga, materi lebih sederhana dan mendalam. Yang keempat, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dan yang kelima, pembelajaran fleksibel sesuai kebutuhan siswa. C. Perbedaan kurikulum dulu dan sekarang. Kalau kurikulum lama dari aspek dari 1947 sampai 1994, fokus materi dan isi pelajaran. Kurikulum sekarang menekankan kompetensi dan karakter. Peran guru, sumber utama ilmu, fasilitator. Peran siswa pasif, kalau kurikulum modernnya aktif dan kreatif. Penilaian aspek kurikulum lama tes tertulis, sedangkan di kurikulum modern sikap, skill, dan pengetahuan. Aspek fleksibilitas, kurikulum lama terpusat, kurikulum sekarang lebih fleksibel. D. Faktor perubahan kurikulum. Yang pertama, perkembangan zaman dan teknologi. A.
2. Perubahan kebijakan pemerintahan. 3. Kebutuhan dunia kerja. 4. Evaluasi kurikulum sebelumnya. 5. Tantangan globalisasi. Kesimpulan, perubahan kurikulum di Indonesia bertujuan untuk menyempurnakan sistem pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Dari kurikulum yang berfokus pada isi materi 1947 hingga kurikulum mereka yang berpusat pada siswa dan pengembangan karakter, semua perubahan dilakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.